Yang kalau dilihat di sini artinya ini ada satu nilai kreativitas, ada ketegasan, tapi kalau saya lihat bukan cinta. Nah, kalau dilihat juga untuk mereka semua ini tadi belum ada pernikahan di tahun depan. Masih tetap ini adalah The King of Queen Ambyar Indonesia. At least tahun 2020 akhir ini sebenarnya enggak sih, dari 2019 ya. Apalagi sejak wafatnya Mas Didi Kempot. Jadi kayaknya tahtanya ini adanya mereka berdua yang saat ini merajai perambiaran di Indonesia. Denny Caknan dan Happy Asmara. Ini satu kampung sama saya di Jawa Timur, satu dari Ngawi, satu lagi Kediri. Mereka berdua memang piawai di bidangnya dan berbakat dan juga pandai untuk bisa mempresentasikan apa yang mereka bawakan, menjiwai, lagunya pas sama karakternya, dan ini benar-benar mengambiarkan hati masyarakat Indonesia. Nah, semakin ambiar saat mereka berdua ini dikabarkan dekat. Jadi sebenarnya mereka ini seperti apa? Apakah mereka memang pacaran atau hanya teman saja? Kartu saya akan membongkar semuanya, dan sebelum saya bongkar, silahkan Sobat Ambyar di seluruh Indonesia untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, yang pertama di sini saya pengen tunjukkan kalau sebentar, tadi urutannya, ya betul. Mereka berdua ini memang cocok. Mereka berdua punya chemistry. Dan kalau disandingkan ya, mereka berdua memang pantas gitu loh. Pantas dalam artian cewek yang punya bakat, terus di bidang yang sama, terus mereka berprestasi, kenapa nggak dibarengin aja? Ini sama kayak Ariel Noah dan BCL. Pas mereka bareng, langsung seluruh Indonesia itu hatinya langsung kena. Waktu mereka berdua bareng sih orang akan melihat, oh ya biasa aja. Physically nggak ada yang istimewa dengan menyandingkan mereka berdua. Tapi saat mereka itu duet, kita semua, saya pun tiba-tiba kayak yang, kayaknya beneran deh. Saking menghayatinya. Dan memang cocok. Memang berdua ini cocok. Apalagi pas nyanyi di atas panggung atau saat mereka sedang berduet, itu semakin cocok lagi. Dan saat kita dengerin lagunya Denny Caknan, seakan-akan merupakan jawaban lagunya si Happy Asmara, begitu pula sebaliknya. Ini membuat semua Sobat Ambyar di seluruh Indonesia ini menjadi berpikir kalau seandainya disandingkan seperti apa. Apalagi dilihat mereka sedang dekat juga. Nah, apakah memang mereka berdua itu dekat karena asmara atau tidak? Karena The Two of Cups belum tentu akhirnya tentang asmara. Bisa saja ini adalah chemistry yang cocok dalam sebuah project atau satu pekerjaan. Saya lihat ada King of Cups yang artinya raja ini duduk di atas singgasana pualam, memegang tongkat dan memegang satu buah cups atau cawan tempat adanya perasaan. Nah, batu pualam ini mengapung di lautan yang melambangkan intuisi. Yang kalau dilihat di sini artinya ini ada satu nilai kreativitas, ada ketegasan, tapi kalau saya lihat bukan cinta. So, sudah pasti kalau seperti ini, kebersamaan mereka berdua ini ya demi konten. Bukan demi konten artinya terus bohongin kalian akan nikah dan sebagainya, bukan. Tapi lebih ke mereka berdua memang chemistry-nya dibuat agar masyarakat ini percaya kalau mereka ini cocok satu sama lain. Seperti Om Rano Karno dan Tante Yesi Gusman. Ini berulang kali saya katakan begitu. Tunggu, ada juga yang memang chemistry cocok di atas panggung. Begitu lampu panggung atau lampu film mati, mereka juga punya hubungan. Kayak almarhum Om Sofyan dan Tante Widiawati. Yang saya lihat, kalau kartu ini muncul, artinya mereka ini chemistry-nya untuk project. Sama kayak Ariel dan BCL. Untuk project. Dan kalau orang menginginkan melihat mereka bersama, ya kasih dikit-dikit lah mereka bareng di mana dan sebagainya. Tapi kalau untuk sampai punya chemistry dan terus kemudian berhubungan mengarah ke pernikahan, kayaknya kok enggak. Saya akan lihat lagi, tapi kalau memang begitu, rasanya yang ada saat mereka menyanyi ini energinya kok lebih dibandingkan cuma teman duet. Ya saya juga ngelihat itu dari Ariel dan BCL. Dan itu nggak kita jumpai saat penyanyi lain itu
nyanyi bareng gitu. Misalkan kayak Afgan sama Rosa. Nah, cuman yang saya rasakan di sini, Happy Asmara dan Denny Caknan ini, walaupun mereka memang pas mereka nyanyi itu benar-benar terasa banget ya, tapi pas sudah nyanyi itu mereka berdua kayak profesional, kayak mereka nggak bilang satu sama lain punya hubungan atau apa. Nah, berulang kali netizen dan mass media menjodohkan mereka, mencoba untuk menyatukan mereka dan sebagainya. Jadi kita semua terus bertanya-tanya, sebenarnya mereka berdua ini punya hubungan benar atau enggak, atau jangan-jangan punya hubungan sama orang yang lainnya, punya pasangan masing-masing. Kalau saya lihat di sini adalah mereka sudah melewati fase itu, dan ya maksudnya fase itu tuh mereka berdua ini sebenarnya waktu pertama kali ketemu juga saling memikirkan kalau ternyata kita bareng seperti apa ya. Tapi fase itu sudah dilewati dan mereka berdua sebenarnya saat ini total adalah profesional yang saling bekerja. Nah, yang saya lihat juga di sini profesional saling bekerja adalah mereka berdua sepertinya memang menjaga perasaan satu sama lain agar tidak terus nanti orang akan beranggapan yang sebenarnya ya nggak terjadi gitu. Tapi kalau kadang-kadang ini untuk kepentingan promo, terus agar dibicarain orang dan sebagainya, it's okay dong. Karena kan kayak petinju pun sebelum mereka tinju kan mereka akan diketemuin terus kayak adu urat dulu tuh, kayak yang nantang, saling nantang dan sebagainya, agar kerasa bener-bener ini nggak cuma sport tapi ada dramanya. Nah, lagu pun juga seperti itu, saat ada kemungkinan untuk chemistry di antara dua orang ini, terus kemudian kita akan bertanya-tanya, cute banget ya kalau mereka ternyata bareng, siapa tahu ini adalah real gitu, bener-bener bukan cuman lagu dan khayalan tapi nyata. Apalagi kalau kita punya perasaan yang sama atau pengalaman yang sama dengan lagu itu, kita jadi berpikir kayak rasanya seperti itu ya, diwakili. Yang cowok jadi Denny Caknan, yang cewek ngerasanya kayak Happy Asmara, atau yang cowok rasanya kayak punya pacar kayak Happy Asmara, kalau cewek ngerasanya kayak dirayu oleh cowok kayak Denny Caknan. Ini fantasi yang memang dimunculkan, dan saya lihat mereka berdua memang jago banget di bidangnya. The Page of Cups sekali lagi menegaskan kartu The King of Cups bahwa ini semua adalah sebuah konten, sebuah upaya untuk menjual sesuatu yang memang ingin dibeli oleh masyarakat. Hukum ekonomi, supply and demand. Kalau seandainya cuma lagu aja orang nggak percaya, tapi kalau seandainya itu dibarengin dengan chemistry di luar panggung, orang akan semakin berpikiran dan mengingat-ingat itu. Nah, tapi mereka sepertinya masih punya banyak kejujuran dibandingkan mereka harus berpura-pura, sehingga kadang-kadang pas saat saya lihat Happy Asmara saat ditanya punya hubungan apa sih sama Denny Caknan, dan dia bilang, oh kita deket saja. Nah, dilihat dari sini berarti kalau dari Happy Asmaranya, ini kalau dua kartu ini saya ceritakan, ini sebenarnya kartunya Happy Asmara sama kartunya Denny Caknan nih. Jadi kalau dari Denny Caknannya, kreativitas itu bisa berarti dia mau melakukan itu dan melakukan saja ngikutin. Kalaupun ternyata jatuhnya nanti juga punya hubungan, kayaknya Denny Caknan pun juga nggak masalah. Ini kalau saya lihat dari sisi cowoknya. Ngelihat Happy Asmara itu juga cantik juga ya, berbakat, anaknya smart, dan kayaknya oke nih kalau jadi pasangan, terus pasangannya dua-dua penyanyi yang nyanyinya lagu dengan genre yang sama. Itu yang ada di pikiran Denny Caknan. Walaupun di awal Happy Asmara ini bukan tipenya Denny Caknan, tapi Denny Caknan dengan usianya dia dan semua yang dia harapkan itu, dia berpikir it's okay juga kok kalau dengan Happy Asmara. Nah, di lain sisi, saya nggak kenal ya sama mereka berdua. Kalau yang saya lihat dari gerak tubuhnya, dari apa yang saya lihat di kartu, dan kira-kira kecenderungannya ke arah mana, kalau Happy Asmara ini dengan dia menjawab, oh enggak kok, kita cuma deket aja, sepertinya ada sebuah hati yang harus dijaga. Sepertinya Happy Asmara dekat dengan seseorang yang lain, dan orang ini bukan seorang seniman atau penyanyi, tapi lebih di orang di belakang layar itu tadi. Nah, dan kalau dia diceritakan di sini menjaga perasaan, artinya dia nggak mau juga orang yang ini ada di sekitarnya ini tadi. Ini sampai melihat bahwa orang yang disayanginya dan punya perasaan juga sama dia ini tadi terus dijodohin sama orang dan mengiyakan gitu. Makanya dia berusaha menjaga hati. Nah, kenapa saya berani bilang kalau ini mungkin kayaknya orang-orang di sekitarnya, di balik layar itu dia selalu ada, adalah karena dia itu nggak pengen orang ini tahu terus sakit hati, karena orangnya benar-benar dekat dengan itu tadi. Bahkan mungkin kalau saya bilang Denny Caknan pun mungkin kenal dengan si Mas ini tadi. Saya benar-benar nggak kenal, bisa jadi ini salah, tapi feeling dan analisa saya dari kartu ini seperti itu. Nah, kalau seandainya kalian memang menginginkan mereka bersama dan sebagainya, please lah, ini kan mereka kan
penghibur, entertainer yang bekerja. Nggak harus mereka menuruti kalian untuk sesuai dengan karya yang mereka ciptakan. Kalau iya, kasihan banget orang-orang yang jadi pemeran antagonis, dibenci terus disuruh jadi jahat. Padahal ini kan sebenarnya hanya sebuah konten atau kreativitas untuk bisa membuat kalian semua terhibur dengan apapun yang diberikan. Nah, kalau dilihat juga untuk mereka semua ini tadi, belum ada pernikahan di tahun depan, masih tetap fokus kepada karir dan kayaknya nggak pengen untuk menciptakan satu duet dengan orang yang lain lagi. Mereka kayaknya masih menikmati dua sejoli ini tadi itu untuk bisa berkarya, menciptakan lagu, saling menjawab, dan ini kayaknya masih akan seru gitu di tahun 2021 nanti. Sehingga yang saya lihat, duet dan kabar mereka akan bersama atau mereka saling menyukai dan sebagainya, ini masih akan santer sampai 2021. Akan terus digodok sebagai sebuah konten kreatif, diciptakan lagu, mungkin dari lagu diciptakan sebuah film, dari film diciptakan sebuah miniseri atau sinetron, itu mungkin saja terjadi. Dan ini semua adalah bentuk kreativitas. Nggak usah terlalu, kok seperti itu, kok seperti ini. Jadi santai saja, duduk manis dan nikmati saja. Karena di 2021 nanti sinar mereka akan semakin terang. Terutama di awal tahun, Januari, Februari, itu akan bersinar terang, Bang. Karena mereka berdua akan mewarnai hari-hari orang-orang yang nggak ngerayain Valentine. Betul banget, yang ngerayain Valentine akan happy, yang nggak ngerayain Valentine dengerin lagu mereka ambiar. Para jombloan, jomblowati, si patah hatiers, dan orang-orang yang nggak jelas hidupnya mau kemana, dengerin lagu mereka sambil nangis di sudut kamar. Ini yang saya lihat. Ini akan membuat nama mereka akan semakin bersinar, diminati banyak orang. Dan ini akan nyambung nanti di Februari, Maret, April, Mei, Lebaran, itu akan keluar lagu baru lagi juga. Dan ini akan, sinar mereka akan semakin terang di tahun 2021. Juga dilihat di sini ada sebuah saran. Kalau seandainya mereka ingin bersinar lebih terang, ada baiknya mereka juga hijrah ke Jakarta. Mengikuti orang-orang desa yang pergi ke Kuto seperti saya pikir mereka akan memiliki satu kesempatan yang lebih banyak lagi. Bukan berarti di daerah sana kesempatannya akan lebih kecil, tapi 2021 ini kalau mereka mencoba untuk hijrah, karir mereka akan jauh lebih baik, lebih bagus, dan lebih bersinar. Tapi ya, karena saya lihat nanti di 2021 akan muncul the new contender, penantang baru. Orang ini akan menyanyikan lagu ambiar dan akan mencoba untuk menantang hegemoni mereka. Selama ini jika orang mengenal Denny Caknan dan Happy Asmara, orang baru ini nanti, baru atau lama ya dia akan mencoba untuk masuk dan berusaha ada di sisi mereka. Takutnya akan mengambil tahta mereka sebagai raja dan ratu ambiar Indonesia. Ini saya lihat, makanya pindah segera ke Jakarta. Dan untuk teman-teman, para penikmat lagu-lagu ambiar atau siapapun yang happy dengan karya mereka berdua, mereka adalah orang-orang yang berbakat, dan dukung mereka. Dan harapannya akan banyak lagi anak-anak muda yang membawa lagu daerahnya, mungkin dari Bali, dari Makassar, dari Sumatera, yang bisa menasional dulu, sehingga membuat kita semua itu semakin mencintai kebudayaan daerah, walaupun itu bukan berasal dari suku yang sama dengan kita. Kita angkat semuanya demi Indonesia yang bersatu. Dan saya Denny Darko, terima kasih, sampai jumpa.